Yo guys, welcome back to Cuan Airdrop Channel. Kita akan kasih airdrop baru lagi ya, nggak baru sih hitungannya ya. Ini udah banyak yang tahu pastinya ya. Jadi ini mungkin seperti pembahasan aja tentang apa itu ROM dan juga bagaimana cara kita dapat poinnya agar lebih banyak gitu. Nah, jadi mungkin nggak asing lah teman-temannya kayaknya banyak banget ini yang garap ya. ROM, Depin Apps ya. Karena ini ada dua jenis ROM ini. Yang pertama itu ROM di chain-nya daripada ekosistem Peak. Nah, yang kedua itu adalah ROM di ekosistemnya Solana. Nah, jadi kalau mau garap dua-duanya boleh, ataupun kalian garap salah satunya ya nggak apa-apa gitu. Ya itu up to you ya, ya terserah kalian gitu. Cuman yang kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ROM yang di jaringan Solana gitu. Kita udah sering reminder di grup Cuan Airdrop bahwasanya silakan untuk di-push karena masih masih bisa banget gitu ya, apalagi di tempat kalian tuh. Cuman kalian yang mungkin use case ataupun mungkin cuman kalian yang ngerjain daripada airdrop. Wah, itu gampang banget tuh ya, itu. Jadi nanti tak kasih triknya gitu. Nah, ini kita jelasin dulu. Nah, ini ada roadmap daripada ROM. Total supply-nya 1 billion. Nah, jadi memang untuk ekosistem daripada Depin itu rata-rata total supply-nya itu adalah 1 billion dan masih belum ada salah satu project daripada si Depin ekosistem yang meluncurkan daripada total supply-nya lebih dari itu. Mungkin akan ada yang lebih dari itu, tapi nggak tahu yang mana gitu. Karena banyak ya, seperti yang dulu setelah Grass itu pernah kita katakan bahwasanya airdrop Depin itu akan semakin banyak yang bermunculan gitu. Project kedua Nodepai sudah listing ya walaupun nggak terlalu good ya kan. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Yang cair alhamdulillah gitu. Nah, yang nggak cair ya silakan kita kerjakan airdrop lainnya gitu. Oke, di sini total supply daripada ROM token ya di jaringan Sol itu ada 1 billion, kemudian untuk community-nya itu 39%. Token sell itu 22%, treasury and liquidity 15%, tim 13%, advisor 8%, marketing 3%. Nah, so saya remind juga nih di awal-awal, jangan kalian terlalu berharap untuk dapat lebih banyak gitu ya. Karena apa? Satu, supply-nya hanya ya 1 billion ya, supply-nya hanya 1 billion. Kemudian alokasi kepada community itu adalah 39%. Apakah itu akan didistribusikan semuanya? Jawabannya tidak juga. Karena biasanya ada seperti ekosistem treasury. Oh, ini ada ya, treasury and liquidity ada 15%. Oke, berarti beda ya. Jadi memang community itu memang fix 39%, mungkin bisa jadi didistribusikan semuanya di awal. Tapi tak rasa untuk kebutuhan lainnya mungkin nggak mungkin juga ya airdrop Depin meluncurkan 100% di awal. Ya contoh lainnya Gras itu juga nggak semuanya didistribusikan di awal. Kemudian, Nodepai juga kemarin nggak di awal semuanya gitu. Jadi memang mungkin 39% ini akan dibagi-bagi di season 1, season 2 dan sekian gitu ya, sama seperti airdrop Depin lainnya itu. Kemudian untuk roadmap-nya di sini ada Q1 2024 sudah selesai sampai di sini di 2025 yaitu TGA. Ini masih belum jelas di Q berapa tapi hanya penyebutan 2025 aja gitu ya. Nah, bagaimana? Kalau mengerjakan di sini ya, ini backend-nya Coinbase Venture ya. Kalau informasi yang di grup ya. Nah, ini adalah untuk yang peak ya. Nah, ini untuk yang peak ya, peak lah. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua untuk yang Solana, nah ini dia yang Solana, ini. Nah, caranya kita download dulu ya aplikasinya. Aplikasinya yang ini, nanti tak sertakan di bawah, semua kebutuhannya juga di bawah gitu ya, sama seperti ini nanti. Kemudian kita ini dulu, kita copy ya kan, copy. Kemudian di sini setelah kita download ya, create new wallet, kemudian backup parselnya, ingat ya, backup parselnya, teman-teman ya, backup parselnya ya. Silahkan di backup baik-baik ROM untuk parcel Solana kalian, jangan sampai kalian nggak backup. Nanti kok cair, misalnya cair kok kalian lupa lagi seperti Nodepai kemarin ya tanggung resikonya sendiri ya, capek-capek ngerjain akibat kelalaian kalian akhirnya kalian nggak bisa cair gitu ya. Silahkan di backup. Cara backupnya gampang pokoknya ya itu kan udah buat wallet pasti disuruh backup dulu di awal gitu ya. Itu. Kemudian di sini ada klik add wifi input ya kita langsung eksekusi aja di dalamnya gitu. Oke lanjut kita akan masuk ke dalam aplikasi daripada ROM. Nah tampilannya seperti ini sebenarnya yang belum buat wallet ya pasti. Nah di sini ada create new wallet. Silakan dibuat ya. Saya nggak akan tutorkan karena kita sudah punya wallet. Kita akan langsung login saja, login with email karena saya sudah punya akunnya. Oke, kita sudah login ya dan di sini sukses. Nah, ya setup dulu ya, setupnya dari di menu account di sini.
Di sini kita bisa setup dulu untuk di menu setting, bukan. Nah, kita udah masuk ya di menu home dulu. Nah, di menu home ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita enable dulu location to access in setting ya, kita enable dulu. Nah, kita aktifkan lokasi kita, nah kemudian kita klik, go explore. Ini untuk melihat seberapa banyak, daripada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menggunakan ruam ini, apakah ada. Nah, kita lihat, nah seperti ini. Nah, di sini lumayan banyak ya, di tempat saya ada banyak, ini ada satu. Ya, kita bisa lihat ya, Redmi Note 10 ya, Redmi 10 di sini ada Redmi 10, Wi-Fi-nya hack ya, di sini bisa dilihat, ini password-nya juga kita bisa lihat ya. Oke, kemudian kita bisa di sini, kita bisa lihat juga. Nah, kita bisa coba klik connect. Nah, kalau kita klik connect, kita harus di sana sebenarnya, karena kita harus butuh connect Wi-Fi-nya ya. Kalau kita klik connect now, itu pasti kita harus melakukan sign-in ataupun masukkan sandi Wi-Fi-nya, gitu. Nah, kita nggak perlu lakukan. Nah, kita cuma butuh lihat aja. Nah, kemudian bagaimana kita masuk ke menu home lagi. Nah, ada klik yang My Wi-Fi. Nah, di sini Wi-Fi kita tambahkan dulu. Nah, ini dia Wi-Fi kita. Nah, ini untuk daily check-in juga di sini bisa kita check-in kan. Nah, ada juga di menu event sebelah mana ya? Oh, ini. 2025 check-in Bonanza ya. Itu diklik. Kita tunggu eventnya daily check-in ya. Ini sampai 7 hari yang harus kita lakukan. Nah, kita klik join now. Join now. Nah, di sini bisa kita klaim. Nah, kalau udah melakukan login tiap harinya ya. Nah, kita klik klaim seperti ini. Nah, yang belum diklaim silahkan diklaim. Nah, ini saya kurang 1 hari lagi untuk melakukan daily check-in. Nah, di sini ya, kita bisa klik check-in. Nah, nanti di sini akan ada menu check-in. Kalau yang pertama masuk, biasanya akan disuruh untuk connect Wi-Fi. Bang, kok nggak bisa connect Wi-Fi-nya? Kalian setelah masukkan password-nya, di-reconnect. Jadi dimatiin Wi-Fi-nya, kemudian baru diaktifin, setelah itu connect-kan lagi. Itu seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara dapetin poin kita lebih banyak, Bang? Sebenarnya bukan kecepatan Wi-Fi saja yang meningkatkan poin kita, tetapi adalah seberapa banyak orang yang menggunakan Wi-Fi tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman yang hobi nongkrong dan itu di kafe, kafenya punya Wi-Fi, ya yang menggunakan password ya, yang bukan menggunakan voucher. Itu beda, kalau pakai voucher beda nanti. Nah, jadi kita silahkan connect-kan dan pastikan Anda adalah orang pertama yang melakukan connect-kan dari Wi-Fi tersebut ke ROM aplikasi. Pastikan sekali lagi kalian yang pertama sekali untuk koneksikan itu. Makanya kenapa kita harus cek di sekitar kita itu siapa aja yang udah melakukan register daripada ROM ini. Nah, kalau belum ada, silahkan kita tuju lokasinya yang ada Wi-Fi-nya, kita connect-kan Wi-Fi tersebut ke ROM-nya. Cara connect-nya ya, nanti kan di My Wi-Fi ini, nah nanti ada. Nanti kita bisa untuk connect-kan juga gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan juga setelah kita melakukan itu, ya kita nggak perlu apa-apa lagi ya. Sekali aja kita konekin, nanti kita akan dapat di menu reward-nya. Nah, ini. Di mana? Ini dia. Ini ada share Wi-Fi owner bonus. Share Wi-Fi owner bonus. Di mana ketika kalian add daripada Wi-Fi yang belum di-add-kan di ROM, itu kalian otomatis akan menjadi Wi-Fi owner. Nah, ketika ada orang yang connect dan melakukan interaksi di internet, itu nanti kalian akan dapat otomatis Wi-Fi bonusnya. Itu ya, poinnya. Nah, seperti ini ya, karena ini Wi-Fi di rumah saya itu dipakai banyak ya, banyak orang karena biasanya juga anak-anak suka nongkrong di sini. Jadi enak ya. Jadi ada poinnya gitu. Nah, ini share Wi-Fi bonus kita dapat 2 poin, 2 poin lumayan ini. Ini 2 poin sekali kita dapat 1 user. Nah, kalau di kafe itu bayangkan berapa ratus user yang menggunakan Wi-Fi ini. Tapi pastikan kalian user pertama yang add Wi-Fi ini ke ROM-nya itu ya. Itu pahamkan yang di sana gitu. Nah, ini kan masih 1 ya Wi-Fi saya. Nah, ini kalau ada Wi-Fi lainnya pasti kedeteksi di sini. Nanti kita bisa connect-kan gitu ya. Nah, untuk bagaimana cara add Wi-Fi tambahannya, Bang? Nanti mungkin akan saya tambahkan di pertengahan video ini karena saya butuh ke tempat teman-teman yang lainnya juga untuk koneksi Wi-Fi mereka gitu ya. Dan pasti kita harus butuh sandinya, sandi Wi-Fi itu. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah ada di Wi-Fi lain ya daripada yang tadi kita di video. Nah,
ini langsung otomatis muncul seperti ini. Jadi kita harus add WiFi dulu. Nah, di sini kita klik. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Password daripada WiFi yang kita konekkan ini. Kita harus tahu sandi WiFi-nya untuk memasukkan WiFi passwordnya gitu ya. Kita masukkan terlebih dahulu, habis itu kita klik add WiFi. Sudah selesai, kita add WiFi. Nah, seperti ini warning nggak apa-apa ya. Nah, kita klik proses. Nah, seperti ini. Nah, kita klik, kemudian kita klik lagi. Nah, nanti langsung otomatis dibalik daripada WiFi-nya seperti ini. Kita klik down. Nah, maka otomatis sudah terkoneksi. Ya, kita klik check in. Nah, kita bisa klik check in juga. Nah, kita klik check in. Nah, got it. ROM. Jadi cukup seperti itu, bisa kalian bolak-balik ke tempatnya ataupun kalian nggak perlu bolak-balik juga nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin cukup sekian lah untuk ROM ini. Jadi nggak simpel, nggak ribet. Dan apakah terlalu panas Bang untuk dipakai? Nggak juga sih kalau ROM ini. Saya dari beberapa aplikasi yang masih aman ya, masih aman saya ini gunakan sampai sekarang, sampai saya 7 hari ini, walaupun saya menunggu 7 hari baru mau uninstall, tapi kayaknya setelah saya jalankan beberapa hari saya nggak akan uninstall karena tidak berat dan tidak panas di HP. Karena beberapa Deepin itu biasanya banyak yang panas. Kalau yang panas saya nggak akan pakai gitu biasanya. Kasihan HP-nya gitu ya guys ya. Nah, ini ada kuas juga, bisa kalian invite teman kalian gitu ya, bisa juga ya. Ini ada rank to earn juga bisa ada. Nah, di sini kalian bisa cek-cek untuk rank kalian gitu. Ini ada ROM eSIM kalau mau kalian beli ya. Nah, di sini saya pernah beli ya. Di sini ada 2,5 GB, 4 USD. Boleh kalau mau kalian beli, tapi HP saya nggak support untuk eSIM. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, sekarang tinggal kita ini ada finish setup apa ini? Kita coba klik simpan. All done. Nah, oke. Oh, karena kita baru login ulang tadi ya gitu. Nah, seperti itu aja teman-teman ya untuk penjelasan daripada ROM, bagaimana cara untuk dapetin poinnya lebih banyak seperti itu. Silahkan kalau kalian yang hobi jalan-jalan, nongkrong, ya silahkan. Silahkan untuk kalian searching dulu ya. Bagaimana, di mana tempatnya, yang banyak wifi-nya dan banyak usernya gitu. So, cukup sekali aja kalian konekkan. Setelah itu kalian tinggal pun nggak masalah gitu ya. Gitu. Oke guys, thank you. Don't forget to subscribe. Join di Cuan Airdrop channel. Dan like video ini, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua. Thank you guys and see you again.